Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 15 Februari 2026. Judul renungan hari ini adalah Tantangan Keunggulan. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Daniel 6 ayat 3 yang berbunyi, "Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya." Saat saya kecil, saya berkata kepada beberapa teman saya tidak akan pernah miskin. Mereka tertawa dan berkata, "Beraninya engkau mengatakan itu? Apakah engkau mengetahui masa depan?" Kemudian saya memberi mereka jawaban yang mungkin tidak mereka duga. Saya berkata, salah satu alasan saya tahu saya tidak akan pernah miskin adalah karena saya bisa menyemir sepatu dan mencuci mobil juga. Saat itu, saya biasa membersihkan sepatu ayah saya dan mencuci mobilnya, dan saya sangat pandai melakukannya karena saya belajar darinya. Bahkan sejak kecil, saya menambah nilai pada diri saya sendiri. Saya mempelajari keterampilan, mengembangkan kemampuan, dan bertekad untuk menjadi unggul dalam apapun yang saya lakukan. Dan keunggulan bukan hanya tentang keterampilan, itu adalah pola pikir. Alkitab berbicara tentang Daniel, bahwa roh yang unggul ditemukan dalam dirinya, dan raja menjadikannya penguasa karena itu. Keunggulan akan meningkatkan engkau. Dalam segala hal yang engkau lakukan, tolaklah sikap biasa-biasa saja. Kembangkan pikiranmu, perluas pengetahuanmu, belajar, membaca, dan bertumbuh. Keunggulan membutuhkan ketekunan dan kerja keras, tetapi itu sepadan. Bahkan cara engkau berpakaian pun harus mencerminkan keunggulan Kristus. Engkau adalah bangsawan, engkau adalah anak raja. Oleh karena itu, berpakaianlah rapi, berbicaralah dengan cerdas, dan bersikaplah dengan hormat. Jangan terlambat bekerja atau untuk janji temu. Datanglah lebih awal, rencanakan harimu, dan berusahalah untuk selalu selangkah lebih maju. Tuhan tidak tiba-tiba menjadikan engkau raja, Dia melatih engkau terlebih dahulu. Setiap pengalaman dalam hidupmu adalah bagian dari pelatihan itu. Engkau harus menang di setiap tingkatan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jika engkau seorang pemimpin, berikan lebih banyak pada kepemimpinanmu. Jika engkau mengajar atau memimpin kelompok sel, belajarlah lebih banyak dan buat pertemuanmu lebih kaya dan lebih berdampak. Biarkan orang melihat pertumbuhan dalam dirimu. Jangan menjadi orang yang sama seperti tahun lalu. Bertumbuhlah, tingkatkan diri, dan majulah. Jika engkau menyukai olahraga, jadilah yang terbaik. Jadilah begitu berharga bagi timmu sehingga mereka akan melakukan apa saja untuk mempertahankanmu. Keunggulan membuat engkau tak tergantikan. Jadilah begitu unggul dalam apa yang engkau lakukan sehingga tidak ada yang dapat mengabaikanmu. Itulah tantangan keunggulan, menjadi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, aku bersyukur kepadamu atas roh keunggulan yang bekerja dalam diriku. Aku tekun, disiplin, dan berdedikasi untuk terus berkembang. Pikiranku waspada dan produktif. Aku kreatif dan inovatif. Aku berfungsi dengan bijaksana dan unggul, dan aku terus-menerus memberikan nilai tambah bagi duniaku. Aku unggul dalam segala hal yang kulakukan, dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Amsal 22 ayat 29, Filipi 3 ayat 13-14, Kolose 3 ayat 23. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan segenap hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia daripada kematian. Aku percaya Dia masih hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dalam hidupku, mulai dari hari ini. Melalui Dia dan dalam namanya, aku mempunyai hidup yang kekal. Aku telah dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan, karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Selamat
Anda sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.